kemudian rame-rame gitu ke masjid begitu ya, terus jamaah bersama, pengajian bersama. Lah itu tuh namanya adalah komunitas. Dia ngatur sendiri. Disebut di dalam sosiologi disebut namanya adalah self governing community. Jadi komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Negara nggak ngatur kalau kita ngomong komunitas itu. Nah, kalau yang namanya lokal self government itu adalah satu satuan pemerintahan yang diatur negara, betul gitu. Tapi itu sebagai satu badan hukum komunitas namanya. Dan itu adalah bagian dari satu birokrasi negara. Ya, jadi misalnya di Amerika itu kan ada namanya county, ada namanya town, ada namanya township. Ya. Nah, itu namanya adalah local self government gitu. Nah, desa itu bukan itu juga, gitu ya. Nah, makanya dalam tulisan saya ya, saya katakan kan begini. Jadi secara konseptual, teoritik gitu, di dalam ilmu negara, ilmu asumsi negara, pemerintahan itu ini ada dua lah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah lokal otonom. Intinya dua. Kalau itu negara kesatuan. Kalau seperti Amerika, itu ada tiga. Ada pemerintah pusat, ada negara bagian, dan kemudian ada lokal self government itu, daerah otonom itu. Kalau negara serikat ya, ada tiga. Nah, kalau Indonesia ini negara kesatuan, maka hanya ada dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah lokal otonom. Nah, pemerintah lokal otonom, pemerintah pusat itu ada tiga bentuknya, yaitu pemerintah pusat yang di pusat, itu wujudnya siapa? Yaitu presiden dengan para menterinya itu. Itu namanya pemerintah pusat di pusat. Kemudian ada pemerintah pusat yang di daerah. Nah, bahasa Inggrisnya adalah local state government. Jadi lokal state negara ya di tingkat lokal, pemerintahan negara yang tingkat lokal. Nah, itu adalah namanya dalam bahasa Indonesia namanya wilayah administrasi. Nah, itu yang kedua. Pemerintah pusat yang ketiga namanya adalah cabang kementerian. Tadi Pak Rahman menyebut Kanwil. Nah, itu namanya adalah cabang kementerian, ya. Jadi kementerian itu punya kantor-kantor cabang. Di dalam bahasa Inggris adalah field administration. Itu adalah pemerintah pusat yang ada di daerah sebagai satu cabang kementerian. Ada tiga itu. Nah, kemudian yang lokal, pemerintah lokal otonom itu, lokal self government itu apa? Bukan itu semua. Bukan pemerintah pusat di pusat, bukan pemerintah pusat yang ada di daerah, bukan cabang kementerian juga bukan. Lah itu apa? Di dalam bahasa Inggris namanya adalah legal community. Dalam bahasa Belanda disebut namanya adalah Rechtsgemeenschap. Rech itu hukum, Gemeenschap itu adalah komunitas. Jadi itu adalah badan hukum komunitas. Maksudnya apa? Itu sebuah badan hukum. Apa sih yang disebut dengan badan hukum? Badan hukum itu satu lembaga yang diakui negara dengan 4 ciri. Ciri pertama adalah badan hukum itu memiliki pengurus yang dipilih sendiri, yang dia kemudian juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, yaitu badan hukum itu memiliki propertinya sendiri. Memiliki tanah, memiliki gedung, memiliki peralatan, memiliki properti yang lain atas nama badan hukum itu. Ya. Ciri yang ketiga,
badan hukum itu ya dia bisa berperkara di pengadilan yang diwakili oleh kepala badan hukumnya, baik menuntut maupun dituntut. Ya. Kemudian ciri yang keempat, badan hukum itu dia kepala badan hukumnya itu diakui oleh pengadilan sebagai satu subjek hukum. Dalam bahasa Belanda sebut namanya rechtperson. Tuh. Nah, kalau di swasta itu ya kayak PT Garuda, ya seperti PT Toyota, itu namanya badan hukum privat. Nah, kalau lokal self government itu namanya badan hukum publik namanya. Ya. Tapi sama sebetulnya. PT Toyota itu dia bisa ngatur dirinya sendiri, dia punya properti, dia bisa menuntut dan dituntut pengadilan, dan pengadilan mengakui ya PT Toyota sebagai rechtperson, sebagai satu lembaga hukum. Ya, nah, itu cirinya. Nah, pemerintah daerah itu adalah itu sebetulnya barangnya itu. Nah, oleh karena itu, maka presiden tidak boleh tiba-tiba ngangkat kepala daerah. Nggak bisa. Di Amerika juga nggak bisa. Tiba-tiba misalnya Biden mengangkat wali kota Iowa misalnya. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa, karena itu badan hukum. Dikeroyok. Kalau di Amerika langsung ditempeleng gitu. Karena itu badan hukum gitu. Itu adalah rechtperson itu badan hukum gitu loh ya. Nah, bisanya bagaimana? Bisanya itu ya pemerintah pusat itu adalah melakukan pengawasan atas badan hukum itu karena itu miliknya. Karena badan hukum itu miliknya negara dan negara itu diwakili oleh kepala negara, maka kepala negara itu bisa melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu ada dua model. Model Amerika dan model Eropa. Kalau model Amerika yang buku yang saya baca, makanya nanti tolong Pak Rahman nanti dibetulin kalau memang bacaan saya salah. Karena di Amerika itu ngikuti model Anglo-Saxon, ya, model Inggris, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand itu sama. Cara mengawasinya local self government itu kalau di Amerika itu melalui lembaga peradilan dan kepala instansi vertikal. Itu model Anglo-Saxon yang saya baca. Tetapi kalau model Eropa kontinental, misalnya Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Italia, itu melalui yang namanya komisaris. Jadi misalnya di Belanda ya, jadi pemerintah provinsi sebagai pemerintahan lokal otonom itu ya, maka dia akan diawasi oleh namanya komisaris van de Koning ya. Gubernurnya itu namanya komisaris van de Koning. Itu diangkat oleh pemerintah pusat karena dia itu adalah tugasnya mengawasi daerah otonom itu gitu loh. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota itu juga ada komisaris namanya burgemeester namanya. Itu diangkat oleh pemerintah pusat. Di Perancis sama, hanya beda nama aja. Di Perancis itu untuk tingkat provinsi namanya prefet, ya. Yang mengawasi untuk kabupaten kota itu namanya adalah sous prefet, sub prefet itulah kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jerman juga sama. Jadi Eropa kontinental itu sama. Tapi untuk Anglo-Saxon itu beda. Lah di Indonesia itu konyol semua. Illogic semua. Ya, jadi ikut Anglo-Saxon apa kontinental ya? Kontinental nggak jelas. Itulah ya. Kalau ikut kontinental, mestinya gubernurnya itu diangkat, bukan dipilih. Ya, wali kotanya, bupatinya diangkat. Karena itu komisaris sebetulnya. Ya. Kalau ikut Amerika ya, maka instansi vertikal itu ada. Yang dia tugasnya day to day adalah melakukan satu supervise kepada gubernur,
wali kota, bupati, dan lembaga peradilan sangat kuat untuk melototi bagaimana mereka bergerak. Tuh, ya. Begitu dia nyeleweng dikit, ya udah, itu bisa dibubarkan, bisa disuruh pemilihan ulang, bisa diambil alih. Ada namanya pengawasan represif dan preventif, gitu. Ya, itu begitu. Di Indonesia itu kacau balau, nggak jelas siapa yang ngawasi. Gubernur itu siapa? Akhirnya ya sudah kayak negaranya nenek moyangnya dia. Ya, jadi kalau Ya, saya melihat itu ada pembangkangan bupati dengan gubernur, pembangkangan ini dengan atasannya. Kalau itu loh, struktural itu karena ternyata ini Pak Hanif ya kira-kira. ya karena dia tidak dibangun dengan keilmuan yang benar. Iya, Tuh, ya, nggak pakai sains. iya, Ya, iya. nggak pakai konsep, nggak pakai sains yang Nah, benar. berarti ini kan yang pembuat undang-undang ini kan, pembuat aturan ini. Iya, dia nggak ngerti. Kalau di Amerika kan dia ini yang membuat hukum, yang mengatur Ya, hukum, yang mengatur hukum. Ya itu kalau iya. kita bilang senator, kalau di Amerika itu senator itu ya, Nah, nah, itu yang membuat hukum. senator-senatornya itu ya sama anggota House of Ya, Representative-nya ya itu. House Ya, Representative itu adalah gabungan dari itu. Kalau kita ya, MPR-nya ya, kalau kita ya, 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 MPR-nya ya. ya, Kalau ya betul. senator itu DPR-nya, kalau senator itu DPR-nya. DPR-nya. Bukan yang DPR itu yang House of Representative itu yang DPR. Kalau senator itu adalah Bukan, wakil-wakil dari negara oh, bagian. gitu. Ya, ya, ya. Bukan dekat dengan yang MPR Pak itu. Gabungan. Oh, gabungan dari betul. Senat. Pas. Ya, gabungan dari Senat dan House of Representative itu menjadi semacam MPR. Tapi itu kan gabungan. Namanya Kongres. Iya, iya, iya. Pak Hanif, ini kita akan lagi juga concern juga ya, apapun yang terjadi di Republik gitu ya. Saya ini juga mengikuti, kadang-kadang terenyuh, kadang-kadang terenyuh gitu ya. Jadi kalau saya kadang-kadang bicara soal data, saudara-saudaraku ternyata 60% baru tamat SD. Iya. Loh kapan jadi sarjana? Saya teruskan. Ya. Mengapa begitu Pak Rahman? Jawabannya tadi, pemerintahan kita tuh banyak ilogiknya itu, banyak konyolnya, banyak pandirnya, banyak dungu pikirnya itu. Saya teruskan ya. Jadi desa karena didesain dengan cara konyol begitu, dengan cara ilogik, dengan cara pandir begitu. Akibatnya apa? Pertama, ya, desa itu bukan bagian dari pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi. Tadi kan saya katakan, pemerintahan itu ada pemerintah pusat, ada namanya pemerintah lokal otonom. Bahasa aslinya saja. Karena nanti kalau saya pakai bahasa Indonesia, orang juga kacau. Karena dikira pemerintahan daerah itu ya kayak itu gitu kan. Bahasa kita kan pemerintahan daerah. Bahasa resminya itu adalah local self-government, yaitu pemerintahan lokal yang punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, dan itu badan hukum. Tuh, ya. Nah, desa itu bukan itu semua. Pemerintah pusat yang di daerah bukan, cabang dari kementerian bukan, kemudian pemerintah lokal otonom juga bukan. Maka dalam buku saya katakan itu pemerintahan palsu. Nah, orang ribut kan, ya, wadah marah semuanya begitu, ya. Tapi saya jelaskan ya dia akhirnya paham. Oh maksudnya Prof. Hanif begitu. Iya, yang saya maksud pemerintahan desa itu pemerintahan palsu itu seperti itu. Tuh. Semua palsu. Kepala desa itu bukan pejabat negara, tetapi disuruh memakai pakaian seperti camat, seperti bupati yang pejabat negara. Sampai guru, kalau di daerah saya itu Pak Hanif, guru-guru itu pakaiannya sama ya. Sama dengan pegawai Pemda. Nah iya. Ya, tapi oke lah itu ASN lah. Kemudian perangkat desa yang bukan ASN tetapi disuruh memakai pakaian ASN. Nah, itu kan ASN palsu saya bilang gitu kan ya. Iya.
Itu kan sama dengan orang bukan tentara, tetapi memakai pakaian tentara. Kan tentara palsu itu. Itu pada karo anu, orang-orang sekarang kan banyak dijual Pak Hanif, banyak dijual pakaian tentara ya. Terus ada orang pakai tentara, terus angkat tangan si polisinya itu karena pakai tentara itu. Padahal tentara gadungan. Ya ada Tentara gunanya palsu. juga daripada ditahan polisi dengan pakaian tentara mengurangi kemungkinan ditangkap. Nah, saya bilang lagi, ya di desa itu ada namanya BPD. BPD itu difungsikan sebagaimana konsil itu. Padahal bukan konsil, maka saya sebut itu konsil palsu. Saya bilang begitu kan. Terus ada lagi, di desa itu satu pemerintahan itu tidak punya birokrasi. Jadi di desa itu adanya adalah perangkat desa. Dia tidak memimpin birokrasi, dia hanya seorang diri gitu ya. Yang dia tidak punya birokrasi, tidak punya lembaga yang dia itu mengurusi urusan rakyat. Jadi di desa itu tidak ada yang namanya dinas pendidikan kecil ya, untuk mengurusi PAUD misalnya gitu ya. Atau dinas kesehatan kecil gitu yang ngurusi poliklinik desa misalnya begitu. Ya, dinas pendidikan, dinas misalnya yang ngurusi pertanian itu nggak ada semuanya. Ya, yang ada itu hanya perangkat desa, itu hanya kasih perencanaan. Itu ngurus siapa? Kasih kesejahteraan, itu ngurus siapa? Itu wah itu. Maksudnya ya jelas ya, ya jelas ya. Nah, kemudian sudah statusnya itu bukan ASN ya, direkrut sembarangan saja dengan penuh polusi, ya, kompetensinya apa nggak ngerti, ya, tugasnya juga nggak jelas gitu ya, tapi dia terima gaji, terima bengkok, tanah warisan zaman dulu, zaman nenek moyang dulu, itu ya, kerjaannya dia itu nggak ada. Adanya ada sih, tapi itu kerjaan pelaksana proyek dari Kemendes. Jadi Kemendes sekarang tuh punya proyek banyak dengan dana desa yang 1 miliar itu gitu. Nah, itu pelaksananya adalah kepala desa dan perangkat desa itu gitu. Nah, itu kan ilogik semua kan. Masa pemerintahan seperti itu di mana ada? Amerika apalagi nggak pernah ada kayak gitu. Ya. Mau lari ke mana, dekat-dekat saja lah, nggak usah Amerika ya, ke Malaysia nggak ada pemerintahan kayak gitu, nggak ada. Ke Filipina nggak ada, ke Thailand nggak ada, ke Korea nggak ada, ke India apalagi nggak ada pemerintahan model pemerintahan desa seperti itu, nggak ada. Nah, mengapa kok jadi ada? Lah ini saya jelaskan lagi. Pemerintahan desa pertama kali dibuat itu oleh Belanda dengan Undang-Undang Desa tahun 1906. Dalam bahasa Belanda namanya Inlandsgemeente Ordonnantie. Ordonnantie itu undang-undang, Inlandsgemeente itu kalau bahasa terjemahan harfiahnya itu kota pribumi. Inlands itu adalah native. Inlands itu native bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian gemeente itu city dalam bahasa Inggrisnya. Gemeente itu bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris itu city, kota pribumi ya. Nah, tetapi Belanda itu kan curang. Curang namanya juga penjajah kan. Ya, siasat ya. Jadi pada waktu ada satu kebijakan dari Ratu Belanda itu bahwa negara jajahan itu sudah tidak musim untuk diperas, sebagaimana satu kebijakan pada abad ke-18 ya atau 19 ya. Sudah dunia jadi world view-nya, pandangan dunia pada awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19 ini sudah tidak musim ya, dengan adanya satu gerakan revolusi Amerika, revolusi Perancis, dan gerakan Enlightenment, itu negara-negara penjajah itu malu.
Malu ya, Kalau memeras. Malu kalau memeras. memeras itu malu. Gitu. Oleh karena itu mulai abad ke-20 itu sudah berubah untuk menyejahterakan rakyat jajahan. Nah, Dalam bahasa Belanda kemudian disebut namanya politik etis, politik utang budi. ya termasuk pendidikan juga ya. Nah, yang sangat terkenal dengan namanya Trilogie van Deventer. Tokohnya itu anggota Staten General atau DPR bahasa kita di Belanda sana, Belanda Induk. Salah satu anggota Staten General itu, Van Deventer itu mengusulkan di dalam parlemen sana untuk merubah kebijakan ya Belanda kepada tanah jajahnya, baik itu di Hindia Belanda maupun di Suriname maupun di Curaçao. Nah, itu kemudian raja ratunya setuju. Maka sejak awal abad ke-20, nah itu politiknya bukan politik pemerasan atau politik tanam paksa, tetapi politik etis, politik yang balas budi. Jadi orang Belanda ingin berbalas budi kepada rakyat Hindia Belanda yang sudah 100 tahun bahkan lebih itu diperas untuk memperkaya negara induk gitu. Setelah itu kemudian dibangun sekolah ya. Jadi tapi saya masih dibatasi sampai inlander hanya sampai kelas 3 ya. Enggak juga sih, bebas saja. Hanya memang sekolah yang didirikan itu terbatas. Jadi bukan dibatasi, bukan. Jadi misalnya cerita dari paman saya, di desa saya itu namanya adalah ada Fox School, sekolah rakyat. Fox itu rakyat, school sekolah. Itu hanya 3, tetapi nanti didorong untuk melanjutkan di Fairfolk School. Nah, itu kelas 4, 5, 6. Oh, gitu. Ya, jadi bukan dibatasi. Memang sekolah yang didirikan masih terbatas. Nah, Fairfolk School itu di kota kecamatan. Wah, itu bapak saya nggak nyampe ke sana. Cuma kelas 3. Bapak Ya. saya itu hanya kelas 3 SD. Kalau paman saya sampai kelas 6. Oh. Dia jadi setelah di Fox School itu kemudian melanjutkan di Fairfolk School itu gitu. Nah, kalau nanti dia nilainya bagus, dia bisa melanjutkan ke Mulo, SMP. SMP ya. SMP bisa Mulo. Enggak dibatasi. Hanya memang ada kebijakan Belanda itu kan memang diskriminasi, artinya ada kelas warga negara itu yang kelas 1 itu kelompok Eropa, ada warga negara kelas 2 itu Cina dan Arab, ada warga negara kelas 3 itu inlander itu. Itu orang-orang pribumi. Nah, itu nanti pada tingkat SMA itu memang dibedakan. Jadi untuk yang kelas 1 itu nanti bisa masuk ke ELS itu Europe Leher School. Itu untuk orang-orang Eropa. Nah, untuk yang orang-orang kelas 2 Cina dan Arab itu nanti bisa masuk yang namanya HBS itu. Holland Burgerlijk School. Jadi sekolah Belanda tapi kelas 2 gitu lah kira-kira. Ya, tapi kalau untuk yang Mulo itu bebas, siapapun boleh masuk. Termasuk inlander, termasuk Arab, Belanda masuk boleh. Nah, jadi pada waktu politik etis itu ada satu perubahan pemerintahan ya yang cukup signifikan. Yang sebelum politik etis, pemerintahan itu hanya ada pemerintah pusat tadi. Pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang di daerah dan instansi vertikal itu saja. Tapi mulai tahun 1903, pemerintah Belanda Induk itu kemudian membuat kebijakan yang disebut terkenal sekali kalau orang-orang belajar pemerintahan itu sangat terkenal, yaitu mengundangkan atau membuat undang-undang namanya Undang-Undang Desentralisasi. Itu tahun 1903. Nah, dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi itulah dibentuk
daerah otonom itu gitu. Ya, jadi dibentuk namanya local self government tuh. Lah hanya memang waktu itu tuh hanya untuk orang-orang Belanda. Jadi untuk komunitas Belanda yang di kota-kota besar. Komunitas Belanda di Batavia, komunitas Belanda di Buitenzorg itu Bogor, komunitas Belanda di Fort de Kock itu Bukit Tinggi, sebelanda misalnya di Celebes misalnya itu di Manado dan seterusnya. Nah, kemudian lah yang pribumi gimana? Pribumi dibuatan undang-undang juga itu, undang-undang desa itu. Itu tahun 196. Lah nakalnya Belanda, curangnya itu. Jadi yang namanya sama, namanya Hemene juga. Jadi yang orang Belanda itu satuan pemerintahnya itu nomenklaturnya adalah Gemeente juga namanya. Hanya tidak pakai inlines. Jadi Gemeente itu kemudian dikasih uang dari APBN dan kemudian dijadikan satu bagian dari satu pemerintahan. Satu pemerintahan baru yang disebut dalam bahasa Belanda namanya lokal bestur. Lokal itu daerah, bestur itu pemerintahan. Itu jadikan lokal bestur. Jadi sejak itu maka di Hindia Belanda itu pemerintahan pecah menjadi dua cabang. Yang cabang pertama adalah pemerintah pusat yang dari gubernur jenderal sampai camat itu. Kemudian ada lagi cabang pemerintahan baru namanya lokal bestur itu. Yaitu dalam bahasa Inggris adalah local self government itu. Nah, lokal bestur itu penguasanya siapa? Penguasanya konsil. Dalam bahasa Belanda namanya rat. Ya. Bahasa Amerika namanya konsil. Jadi itu dua pemerintah yang berbeda. Itu. Nah, kemudian tadi curangnya Belanda kemudian juga mengundangkan undang-undang desa yang namanya mirip juga. Namanya Inland Gemeente. Kalau orang Eropa itu hanya Gemeente saja, tapi untuk orang-orang desa itu ditambah kata inland, yaitu Gemeente Inland, Gemeente pribumi. Inland itu adalah pribumi. Orang-orang kampung, orang-orang asli ya. Nah, itu inland ya. Diledek menjadi inlander. Itu pribumi bodoh. Sapes. Lah curangnya bagaimana? Curangnya itu kalau Gemeente Eropa itu dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan, masuk lokal bestur, tetapi kalau inland Gemeente itu ditaruh di luarnya. Jadi dia ditaruh di luar gitu. Jadi hanya diawasi oleh pejabat terendahnya, namanya adalah Onderdistricthoofd. Hoofd itu adalah kepala ya chairman itu ya. Onderdistrict itu adalah kecamatan, bahasa sekarang namanya kecamatan ya. Atau zaman saya masih kecil namanya asisten wedana ya, keasistenan wedana. Oh ya dulu ada ya. Kawedanan itu distrik dalam bahasa Belanda. Nah, di bawah distrik ada onderdistrict ya. Bahasa Inggrisnya ande. Bahasa Belandanya onderdistrict. Nah, itu kepalanya itu camat. Nah, desa itu ditaruh di luar sistem pemerintahan sampai sekarang. Lah itu logiknya gitu. Ya. Jadi desa itu bahasanya keren ya, karena undang-undangnya itu adalah Inland Gemeente, kota pribumi. Kan keren kan? Ketipu juga gitu. Ketipu namanya keren. Ketipu kok 1 abad lebih gitu loh. Iya, sampai sekarang. Ketipu kok 1 abad 20 tahun gitu. 120 tahun kita itu menggunakan ini diem aja. Sampai kita ini ada profesor ini apa gunanya? Ada anggota-anggota yang terhormat DPR itu apa gunanya? Anggota-anggota MPR terus pakar-pakar dari Indonesia. Dan ini saya kira juga banyak orang-orang Indonesia yang ahli pemerintahan.
Ini Nggak kalau ngerti, nggak ngerti. ya itulah. Mari kita Nggak ngerti, iya. introspeksi ini. Ini sudah cukup lama kita ini. Betul. Lah ya, itulah yang saya berteriak terus, kemudian saya banyak dimusuhi banyak orang, tetapi mereka nggak ngerti, lama-lama mengerti juga begitu. Karena saya mengatakan ya, jadi pakar-pakar pemerintahan di Indonesia ini, dia tidak paham apa itu pemerintahan desa itu ya. Dan kemudian dipelintir-pelintir mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan asli. Lah itu yang saya tentang keras. Asli di mana? Kok kamu mengatakan asli itu aslinya apa? Wong itu buatan Belanda. Jadi buatannya itu mempunyai tujuan tertentu lagi. Iya, itu adalah untuk eksploitasi. Ya, iya. di samping karena adanya aturan yang merubah dari kebijakan sebelumnya kan. Sebelumnya kan eksploitasi dibolehkan. Nah, kemudian dengan gerakan internasional dimulai di Amerika Serikat yang macam-macam, di Eropa sampai di Perancis ya. Itu dengan korban-korban pemimpin-pemimpin. Ini saya kira kita ini ya sudah bagus sekali Pak Hanif. Ini kita podcastkan ini kan supaya ya kita semua mendengarkan. Apakah kita itu melanjutkan ini? Apakah kalau saya bilang carut marut, kita ini jalannya gimana sih? Ini sudah sesuai dengan sebenarnya untuk rakyat enggak sih? Kita itu konsisten enggak sih? Nah, kalau itu kita terima dengan lapang dada. Istilah pandir, istilah dungu dimengerti karena itu pandirnya bukan pandir ininya enggak. Bukan goblok. Logikanya enggak benar. Nah, ketika hanya logikanya ya, mari kita introspeksi, mari kita perbaiki. Kita jangan teruskan barang yang enggak benar ini. Lah itu maksud saya. Nah, mari ini republik ini jalan lebih baik lagi. Kalau negara-negara lain itu ya sudah Taiwan sekian persen lulusan PhD-nya, Taiwan itu 10.000 tiap tahun itu ke Amerika Serikat. Tapi 5% sing balik. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Iya apa-apa ya. Nah, yang kadang-kadang kita Indonesia itu termasuk kurang memanfaatkan situasi. Jadi kita buka semacam ini kenapa itu ada kesempatan beasiswa, itu ada kesempatan peluang-peluang pertukaran pelajar, pertukaran guru, pertukaran dosen, pertukaran ahli. Barbar kalau Pak Hanif mestinya bersambung dengan namanya Pak Rizky Ana itu, beliau itu tiap tahun datang ke Amerika Serikat untuk menghadiri BAR. BAR itu ada organisasi ahli hukum internasional. Jadi ketika asosiasi itu ngumpul, Pak, termasuk di Indonesia yang organisasinya Pak Hanif itu, mari kita berkolaborasi. Berkolaborasi dengan Eropa, berkolaborasi dengan Amerika, dengan Australia. Nggak apa-apa. Kolaborasi itu, kita itu bisa mengambil yang baik. Jangan ambil yang baik. Kalau yang nggak baik ya jangan diambil. Yang nggak cocok dengan budaya kita jangan. Ya, mau kalau di luar negeri kita berbukan whisky ini ya, whisky itu adalah budaya mereka, sebagian dari budaya mereka. Iya. Sebagian. Tapi mereka kan juga mengakui itu nggak bagus. Sehingga dibatasi untuk membeli itu dibatasi. Nah kalau kamu mau nyopir pun diperiksa. Kamu bawa alkohol nggak? Begitu Pak bawa alkohol, SIM-nya dicabut Pak. Cabut. Modalnya. Kalau sudah orang nggak bisa nyopir itu habis. Itu gara-gara melanggar aturan. Marilah kita itu mengambil yang baik. Dari luar. Apakah enggak yang dari dalam? Yang dalam itu sudah banyak yang baik, tapi kadang-kadang ketimbun barang yang tidak baik. Ini 120 tahun kita menggunakan sistem pemerintah desa yang dibuat Belanda, ya kan? Dan sampai sekarang kita menganggap itu yang benar. Iya. Dianggap itu benar. Dipuja-puja. Dijustifikasi. We are Indonesia. Kita itu orang Indonesia. We are big country. Kita itu dalam jumlah penduduk the fourth largest in the world. Kita nomor 4 di dunia. Nomor 1 memang China, 1,5 lebih miliar.
Ya. Nomor tiga, Iya, iya. duanya memang di India 1,3 hampir 1,3 miliar. Iya, Nomor iya. 3 itu Amerika Serikat 330 sekian juta. Iya, iya, iya. Jadi Amerika dibandingkan Cina itu seperlimanya itu. Cuma 20% aja. Tapi Hmm. di Amerika ini ngumpul orang-orang yang mau membuka diri, Pak. Iya, iya, iya. Diberi kesempatan. Tidak membedakan sara bahwa kamu Iya. imigran maupun non imigran. Itu boleh Iya, iya. mengambil self government sampai di sebelah saya ini, saya itu Iya. 3 minggu yang lalu itu nyopir dengan istri sekedar vacation 2-3 hari, hanya melihat-lihat kampung-kampung, desa-desa di dekat saya. Ternyata di situ ada New Holland. Holland. Oh, kelompoknya orang Belanda. Oh. Saya mikir begini, Pak. Iya, iya, iya. Saya mikir kalau Pak Hanif bisa memprovokasi orang Demak untuk rame-rame ke Amerika. Saya malah Demak. Demak. Kalau saya orang Bangkalan gitu ya. Saya orang Surabaya. Surabaya. Amerika Serikat tidak pernah melarang. Ada yang Moskow tidak dipakai Itu sebelah saya ini hanya 45 menit saya nyopir dari rumah saya ini. Ada kota namanya Moskow. Oh. Asli, namanya asli tidak diganti. Tidak diganti. Boleh di Amerika itu merdeka.